Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Rasanya Sapaan Gembala saat ini menjadi sedikit istimewa karena hari ini tepat kita merayakan kemerdekaan. Barangkali tidak ada salahnya kita memakai momen ini untuk sejenak berkaca, kembali melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan sebagai pribadi, sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar dalam persekutuan jemaat, bahkan sebagai bagian dari bangsa ini. Saudara, saya tidak tahu apa istilah yang tepat untuk menyebut fenomena ini. Bahwa ada satu kecenderungan orang melakukan apa yang ia sendiri sebenarnya tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Saya pernah melihat dua orang muda ya di sebuah trade center di ruangan ber-AC dan banyak orang di dalam ruangan itu. Mereka lagi ngobrol asik sambil sesekali merokok. Nah, persoalannya mereka merokok tepat di bawah plang atau papan yang tulisannya atau simbolnya itu dilarang merokok. Nah, pertanyaannya, apa mereka tidak tahu tanda itu? Mustahil kalau mereka tidak tahu. Apakah mereka tidak tahu apa maksudnya di tempat itu tidak diperbolehkan merokok? Saya rasa mereka tidak sebodoh itu. Tapi mengapa mereka lakukan? Bahkan melakukannya itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Mereka enjoy saja. Nah, yang membuat geleng-geleng kepala, ketika saya menegur mereka sambil menunjuk ke arah papan di atas itu, lalu mereka sama-sama mendongak, melihat ke atas. Lalu mereka bertanya, ada apa ya Pak? Lalu saya bilang, Mas, apa Mas nggak lihat itu ada tanda? Yang mana sih Pak? Tidak lihat saya. Memang ada tanda. Berlagak bodoh mereka, sambil tetap menyedot rokoknya. Jadi luar biasa. Nah, mereka tahu tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu. Ini fenomena umum yang biasa terjadi di dalam banyak hal. Bahkan lebih dari itu, kita seringkali bukan hanya tidak melakukan apa yang kita tahu, tetapi kita melakukan apa yang sebenarnya kita sendiri ingin tolak, yang kita sendiri sebenarnya tidak setujui. Banyak orang tua yang sekarang ini seringkali menuntut dan menekan bahwa anak mereka harus pintar, harus nomor satu, harus bla 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 dan sebagainya. Dan orang tua ini adalah orang tua yang dulu ketika mereka masih anak-anak, mereka protes keras atas perlakuan orang tua mereka terhadap diri mereka. Mereka menolak. Tetapi mereka sekarang melakukannya terhadap anak-anak mereka. Mereka menerapkan apa yang mereka sendiri sebenarnya tidak ingin menerima perlakuan seperti itu. Kita paling anti kan kalau ada orang yang suuzon sama kita. Kita tidak suka diomong, digosip, diprasangka buruk. Tapi kita melakukan itu terhadap orang lain dan kita bisa menikmatinya. Jadi apa ini istilah kejiwaannya? Melakukan apa yang kita sendiri tolak. Menikmati apa yang sebenarnya kita tidak ingin diperlakukan. Paulus pernah gemes dengan sikap serta tindakan orang-orang Kristen Yahudi di Galatia. Mereka sudah dibebaskan dari beban Taurat. Sebab sebelumnya mereka berpikir bahwa mereka harus melakukan Taurat agar mereka bisa selamat. Lalu mereka berkenalan dengan kasih karunia melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kok sekarang mereka yang sudah dibebaskan dari kuasa Taurat, lalu mereka membebani orang-orang Kristen dari kalangan bukan Yahudi dengan keharusan melakukan Taurat. Dalam hal ini adalah keharusan melakukan sunat. Sudah dibebaskan,
sekarang mengikat orang lain agar tidak bebas. Sudah diberi kelegaan, tapi sekarang mereka membuat banyak orang jadi susah bernapas. Itu kan namanya orang yang tidak tahu diri ya. Itu kan namanya orang yang tidak tahu diuntung. Itu namanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Mirip dengan kisah seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tidak mungkin mereka bisa membayar kecuali dihukum. Tapi mereka mendapatkan ya, kasih karunia Tuannya, dibebaskan dari segala tuntutan. Setelah itu ia malah mengejar-ngejar dan mencekik temannya yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Dibebaskan dari hutang 60 juta dinar, lalu menindas dan menuntut piutang 100 dinar. Sungguh terlalu kan? Tapi mungkin itu potret kita sendiri sebenarnya. Bisa jadi sekarang kitalah orang-orang yang tidak tahu diri itu. Kitalah orang-orang yang membelenggu orang lain dengan preferensi-preferensi yang kita buat. Kita menuntut orang lain agar memenuhi ekspektasi-ekspektasi kita, sehingga membuat mereka tidak bebas, membuat mereka terikat dengan ukuran-ukuran kita. Mungkin itu juga yang menjadi potret bangsa kita. Sudah diberi kepercayaan, mengkhianati apa yang atau kepercayaan yang sudah diberi. Sudah diberikan kemudahan dan fasilitas yang berlebih, tetapi masih merampas dan mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Akibatnya apa? Ya banyak orang yang tetap saja tidak bisa merdeka. Justru ketika kita sudah merdeka, sesuatu yang ironis. Nah, rasanya budaya tahu diri, rasanya budaya tahu diuntung, budaya tahu berterima kasih, tahu yang namanya bersyukur, ini yang perlu untuk kembali digairahkan, untuk dihayati, untuk dijiwai, untuk kembali diterapkan. Kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah diberikan oleh Tuhan banyak kelegaan, supaya kita tidak lalu membebani orang lain dengan apa yang sebenarnya kita tidak setujui. Yang kita tidak mau itu diperlakukan terhadap kita. Sehingga apa yang namanya merdeka, ya itu yang merdeka. Yang namanya mendapatkan kelegaan, ya memang benar mendapatkan kelegaan. Sehingga kehidupan ini, ya sungguh-sungguh bisa kita rayakan. Sungguh-sungguh bisa kita nikmati ya, sebagai anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang membawa kehidupan bagi kita. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan atas apa yang telah Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, supaya firman-Mu ini bukan berhenti hanya sebagai kata-kata yang mati, yang setelah diucap lalu hilang. Tetapi kata-kata-Mu ini mewujud melalui kehidupan kami, di mana kami orang-orang yang telah Tuhan merdekakan, sungguh-sungguh menjadi bagian dari karya Tuhan yang turut memerdekakan orang lain. Sehingga kehidupan kami semua menjadi kehidupan yang dapat kami rayakan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini kita bertemu dan kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.